warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7 memperkenalkan nama saya Gian Asbi Prabowo, kelas 11 akuntansi 1, nomor absen 8. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Abadi, perwakilan dari kelompok 7 nomor absen 3 kelas 11 akuntansi 1. Nah, kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik dan selisih saldo kas kecil. Oke, simak materi berikut dengan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang pemeriksaan fisik saldo kas kecil dan selisih saldo kas kecil. Ya, langsung ke materinya. Pemeriksaan fisik saldo kas kecil merupakan pemeriksaan yang dilakukan setiap akhir periode oleh pemegang dana kas kecil yang harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas kecil. Selain pemeriksaan pada buku kas kecil yang dilampiri bukti transaksi pengeluaran kas kecil, perhitungan uang kas fisik juga dilakukan. Nah, kemudian perhitungan uang dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih dan dibuat berita acara. Nah, pengelolaan dana kas kecil juga perlu dilakukan. Mengapa demikian? Karena perusahaan melakukan pembayaran biaya-biaya secara tunai. Nah, pada pemeriksa dana kas kecil ada pemeriksa dana kas kecil secara mendadak yang biasa disebut surprise audit. Nah, bagaimana cara memeriksa fisik saldo kas kecil? Yaitu dengan membuat berita acara. Apa itu berita acara? Yaitu perhitungan uang yang dilakukan sebagai pemeriksaan saldo kas kecil atau fisik saldo kas kecil tersebut. Nah, contoh berita acara adalah sebagai berikut. Dalam berita acara tersebut terdapat UD Jaya Abadi Semarang, berita acara perhitungan kas kecil 31 Desember 2010. Nah, yang tercantumkan dalam berita acara ini yaitu yang pertama ada menurut catatan saldo per 1 Desember 2010. Nah, ini saldo awalnya, bisa dikatakan saldo awalnya. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil. Ini yaitu jumlah pengisian yang terjadi pada transaksi bulan Desember. Kemudian pengeluaran kas kecil selama bulan Desember. Dan yang kedua, terdapat perhitungan fisik dana kas kecil yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, sehingga didapat saldo fisik pada 31 Desember 2010 sejumlah 1.750.000 yang didapat dari uang kertas yang berjumlahkan Rp1.528.000 dan uang logam yang berjumlah Rp222.000. Nah, selanjutnya jumlah saldo kas kecil. Jumlah saldo kas kecil menurut perhitungan fisik harus sama dengan saldo dana kas kecil. Menurut catatan, saldo kas kecil dapat dihitung sebagai berikut. Oke, saldo kas kecil awal periode ditambah dengan pengisian kembali dana kas kecil, kemudian penambahan dana kas kecil. Setelah itu dijumlahkan. Nah, kemudian dikurangi dengan jumlah pengeluaran dana kas kecil. Setelah itu pengembalian dana kas kecil dan dijumlahkan sehingga ketemu saldo kas kecil pada akhir periode. Kemudian selanjutnya yaitu selisih saldo kas kecil. Saldo kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan disebut dengan selisih kas lebih atau kas overage. Nah, sebaliknya saldo kas kecil menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan disebut dengan selisih kas kurang atau kas shortage. Selisih kas kecil dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini. A.
jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak terjadinya pecahan kecil. B. Kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misal saat memberikan uang kembali. C. Adanya uang palsu. D. Kesalahan pencatatan dalam jurnal. E. Sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan dan selisih kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas diinformasikan sebagai pendapatan dan atau beban di luar usaha. Jurnal apabila selisih lebih pada dana kas kecil di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit. Jurnal apabila terjadi selisih kurang dana kas kecil, selisih kas kecil di sebelah debit dan kas kecil di sebelah kredit. Nah, gimana teman-teman tentang materi pemeriksaan fisik dan selisih saldo kas kecil tadi? Udah paham kan gimana materinya? Nah, buat teman-teman kalau misal kurang paham ataupun ingin tahu lebih detailnya lagi, bisa lihat di referensi channel YouTube kami. Oke, itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.